konfirmasi, maka saya langsung mengontak Menteri Hukum dan HAM selaku atasan kami, ya mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Ya. Karena kalau saya biarkan, ya, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu. Ya. Langsung kita persiapkan, itu memakan waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan data center baru untuk kesisteman kita bisa diinstal. Ya. Kemudian 1 hari dibutuhkan untuk setting. Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Ya, dari Kamis sore ke Sabtu malam. Kenapa perlintasan dulu? Karena ini yang paling ramai dibicarakan. Nah, di Sabtu itu saya baru mulai mendengar itu. Ya, ini Pak Bugi yang selalu saya kontak. Ya. Ini katanya ada serangan cyber, Pak. Informasi dari apa? Ya, ngomong-ngomong di level pelaksana lah ya. Oh, berarti saya mikir, saya tanya, kira-kira berapa lama ini? Ya, saya komunikasi, oh ternyata ransom. Ini kalau ransom ini bisa berbulan-bulan atau bisa ya selamanya udah. Gitu. Nah, di situ paling tidak kita sudah hemat 2 hari. Ya, kenapa? Karena keputusan kita cepat langsung pindahkan. Di sisi lain, saya juga harus memastikan beserta jajaran layanan manual supaya bisa lebih lancar. Karena kalau tidak bisa antri itu 1-2 jam dan mungkin lebih saya yakin. Apalagi haji itu kembali pertama yang ONH plus itu hari Kamis, kemudian yang ONH biasa itu Sabtu malam. Kloter pertama. Nah, saya harus antisipasi itu, koordinasi dengan Angkasa Pura, ya, kemudian juga Polres Bandara. Kenapa? Karena kita menghindari ada hal-hal yang mungkin menjadi tidak baik karena banyaknya orang. Hari Jumat saya cek sudah mulai teratur walaupun manual. Saya lihat sendiri tuh di setiap counter. Ya. Lakukan juga yang namanya BKO. Ya. Karena kalau tidak BKO tidak mungkin. Karena ada tambahan haji, kemudian perlu melakukan proses manual, tambah. Ya. Begitu juga di Ngurah Rai. Karena yang paling sibuk itu kan 2 ini. Ya, sama Batam, Kuala Namu, nggak terlalu, Surabaya biasa aja, masih bisa lah dihandle dengan kesisteman tanpa harus bantuan autogate. Nah, Sabtu berlalu, autogate sudah mulai lancar, ya, tetapi traffic itu digunakan masih untuk ngeberesin data. Karena kan itu kan ada bandwidth-nya. Kalau digunakan satu untuk beresin data, ya, terus satu operasional, itu yang operasional itu bisa jadi korban. Makanya autogate itu tidak dinyalakan full saat hari-hari awal, ya, karena bandwidth-nya masih diperlukan untuk hal-hal yang kaitan dengan kesisteman. Hari Minggu, ya, saya dapat laporan visa jalan, izin tinggal menyusul jalan juga, masih hari Minggu, ya, udah mulai tenang saya. Makanya Senin saya umumkan sudah mulai recover. Paspor masih sebagian. Kita masih uji coba dulu. Ya, waktu itu uji cobanya di Merauke, yang paling jauh dan sudah jalan pagi-pagi kan. Kalau di sini jam 7 pagi, di sana jam 9 pagi, di Jakarta kan 7 pagi. Jadi kita cek dulu yang di sana. Nah, bisa jalan. Kita cek, kita set up lagi di Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat? Karena loadnya juga yang rame, kita cek dulu, bisa nggak? Oke, bisa. Baru kemudian dilanjutkan ke 400 yang lain. Ya. Nah, kemudian, ya, ada yang juga penting di sini, ya. Data imigrasi itu digunakan oleh 22 kementerian lain.
ya, Dukcapil pakai, Bea Cukai pakai, ya, Kemenlu pakai, ya, otomatis kalau Dirjen Anggaran kaitan pembayaran, ya, Kemenaker, Kementerian Investasi, KPK, Polri, Kejaksaan, BNPT, dan seterusnya sampai Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun. Kita harus buka satu-satu. Ya. Kemudian kemarin saya cek, sehari sebelumnya saya cek, nah hari ini alhamdulillah sudah berhasil direcover 100%. Walaupun tentu kita pasti masih ada 1-2 yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan, tetapi sudah recover. Ya. Banyak ada pertanyaan misalnya, bagaimana dengan aplikasi M-Passport? Ya, karena kita melakukan install ulang, ya otomatis kalau buat pemohon, lakukanlah riset ulang. Karena kalau masih pakai yang lama, itu kadangkala tidak nyambung, sehingga kesannya masih belum baik. Padahal itu tinggal di setting ulang atau reset, di delete, install lagi, itu biasanya lancar. Ya, untuk kaitan dengan M-Passport. Nah, di sini ada hikmah, ada lesson learned. Ya. Lesson learned kaitan dengan menghadapi interruption dari kesisteman, itu dibutuhkan decision yang cepat. Kemudian dalam mengantisipasi kemungkinan yang ada, kita harus memiliki backup. Saya kalau tidak punya backup, nggak akan bisa itu. Mau pindah data center kalau nggak ada backup, apa yang mau dipindah? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, kita membutuhkan karena kita sudah mulai digital. Artinya data center yang reliable, yang security-nya bagus, yang bisa auto scaling. Karena kalau untuk layanan publik, itu kalau pemohon itu bersamaan ada 10.000, itu kalau tidak siap bisa down. Ya. Saya terus terang salah satu referensinya adalah Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Ya. Beliau pengalaman waktu itu aplikasi Peduli Lindungi itu down. Makanya dia mengambil langkah juga waktu COVID. Ya. Atas saran itulah kemudian saya mengambil langkah juga dan mengantisipasi hal itu. Ya. Dan ke depan atas pengalaman ini, ya, yang juga bisa menjadi referensi daripada lembaga atau kementerian lain, ya kita harus lebih baik lagi. Ya. Saya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di imigrasi yang 24 jam, ya. Kasihan juga izin minta istirahat itu, ya, jam 5 pagi atau jam 4 pagi gitu ya. Saya bangun subuh kalau nggak salah tuh ya. Pak, izin Pak, kita mau 2 jam istirahat gitu. Izin 2 jam aja minta izin gitu kan. Ya, saya mengapresiasi kepada teman-teman ini ya. Ya, tidak ada hal yang bisa saya kasih sementara ini selain terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman di Direktorat IT, di Kesesditan ya, yang telah bisa merecovery layanan publik yang tanggung jawabnya sangat besar. Ya. Karena ini juga menyangkut security, ya, menyangkut border, ya, keamanan negara, ya, dan juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian, itu mungkin sebagai pengantar. Silahkan kalau mau yang ada bertanya, saya sangat senang untuk sharing, ya. Siapa tahu bisa dipakai juga karena saya dengar juga banyak KL lain yang masih belum pulih. Silakan. Gak ada yang tanya, malu-malu. Silakan, Mas. Jadi Pak, saya Franky dari Filipina ini. Pertanyaan saya Pak soal imigrasi kan salah satu instansi yang terkena dampak dari serangan PDNS gitu. Ada nggak kerugian di imigrasi itu dari dampak serangan ini? Kalau ada, berapa gitu kerugian? Kemudian yang kedua, ada nggak rencana dari imigrasi untuk meminta kompensasi gitu, akibat dari dampak serangan ini? Kalau dari sisi finansial, tentu kan kita
organisasi pemerintah tidak menghitung dalam hal kerugiannya, ya kan? Tentu di sini kita hanya masalah waktu dan pressure karena layanan publik saja, tidak dalam konteks finansial. Pada akhirnya tidak ada pembatalan juga, ya, penerbangan itu semua masuk, ya. Jadi kalau misalnya ditanya rugi, saya rasa tidak ada, ya. Kalau ditanya hal yang kaitan dengan komplain masyarakat, iya pasti kan, mereka kan masyarakat harus mendapatkan layanan yang optimal. Jadi saya sampaikan sekali lagi, tidak ada kerugian yang kita hitung, dan kita juga bukan adalah organisasi yang komersial, kita layanan publik, ya. Dan semua orang asing juga membayar visa, ya, walaupun misalnya yang tadinya harus online, ini visa on arrival-nya misalnya bayarnya manual, kan gitu. Tetapi mereka juga harus punya visa. Karena kan ketika pulang dia nggak punya visa juga akan kena sistem. Nah sekarang yang manual-manual itu kan dimasukkan ke dalam sistem kita, ya, sehingga tidak ada yang akan lolos. Ya, walaupun mungkin ada yang perlu perhatian lah. Dan saya sudah siapkan surat edaran, ya, untuk dijadikan pedoman bagi seluruh satker imigrasi dalam menyikapi misalnya ada perpanjangan, ya, izin tinggal dari visa yang didapatkan secara manual. Ya, itu kan sifatnya teknis, tapi nggak ada. Ya. Silakan. Ya Mas, silakan. Dari? Silakan. Mau tanyakan ini ternyata sisi imigrasi baru membentuk data center baru setelah 24 jam ketahuan. 12 jam. 12 jam ketahuan itu ya Pak. Nah, waktu awal pembentukan PDN itu apakah nggak ada itu Pak? Maksudnya persiapan untuk membentuk backup atau? Backup ada, ya, tapi itu kan di komputer kita namanya SIMKIM, ya. Itu kan yang backup dalam konteks PDN itu kan wilayahnya PDN, Kominfo, ya kan. Yang bisa mirroring itu kan ada di sisi PDN, karena kan untuk pengadaan yang sifatnya data center itu memang secara anggaran itu tidak diberikan ruang oleh Kementerian Keuangan setelah adanya Perpres mengenai SPBE tahun 2022. Ya. Terus kemudian ada Permenkominfo di 2023. Ya, jadi dalam rangka melakukan penghematan, ya, anggaran, ya, kaitan dengan data center itu difokuskan di Kominfo yang melakukan investasi data center di Cikarang, Batam, dan IKN. Yang kena serang ini kan adalah PDNS, PDN sementara, lokasinya di Surabaya. Ada juga di Batam, ya, yang memang sekarang sudah ada dipakai, tetapi tidak semua terbackup full, ya kan? Nah, kalau kita tanya backup, ya memang biasanya data center yang menyiapkan backup yang mirror. Mirror itu artinya real time, persis. Ya. Kalau yang kita punya di Pusdakim, ya, saya ulangi tadi bukan SIM, Pusdakim, Pusat Data Keimigrasian, itu memang kita siapkan, kita punya, tetapi ada lag waktu, tidak mirror. Itulah yang kita pakai. Ya. Jadi ada, tetapi tidak mirror. Nah ini ke depan kita siapkan mirror. Sehingga nantinya ketika ada serangan cyber hanya membutuhkan maksimum 1 jam. Kalau kemarin kan 2 hari. Itu yang saya bilang hikmah. Dan ini pun yang paling cepat di antara yang lain. Kita ibaratnya ini veteran perang cyber. Babak belur. Tapi aman, sehat. Silakan Mas dari
Silakan. Ada beberapa pertanyaan Pak terkait pertama terkait dengan server yang tadi disebutkan bahwa saya fix di hack gitu Pak ya. PDN ya, pusat data ya. Iya, itu berarti server sudah tidak dipastikan tidak dipakai lagi. Kedua, kan sudah dihack, terus kemudian data otomatis keambil. Bagaimana langkah selanjutnya? Kemudian seandainya data itu digunakan atau disalahgunakan, apa yang akan dilakukan atau antisipasi pembeda misal? Ketiga, layanan yang tadi sudah diperbarui, apakah sudah bisa 100% digunakan oleh masyarakat? Saya jelaskan ya. Ilustrasinya biar gampang kita ibaratkan ya. Tidak persis, tetapi untuk mempermudah mengerti. Karena istilah hack itu berbeda dengan kaitan dengan cyber attack ya. Ini ibaratnya sebuah mall. Ya. Imigrasi, kemudian LKPP, ya, Pemda itu menjadi tenan di dalam mall tersebut. Mallnya ini di hijack, dibajak, dikunci. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang dihack, mallnya dikunci, kursinya masih di dalam. Ya. Nah, mengenai teknis apakah data itu diambil atau sempat diambil atau tidak, itu tanya ke pemilik mall, PDN, yaitu apa? Kominfo. Saya tidak bisa jawab itu. Tetapi kalau pertanyaannya apakah imigrasi bisa masuk melihat toko kita di dalam, gitu kan? Tidak bisa. Ya. Jadi apakah data tersebut bisa digunakan lagi? Sampai hari ini sih tidak bisa. Dan kalau misalnya bisa pun ada resikonya. Ya kan? Saya lebih pilih tidak memakai. Bagaimana kalau misalnya barang-barang kita di dalam mall tersebut sudah dikontaminasi? Pas lagi saya ambil, itu malah bisa nularin ke yang masih bersih. Ini kan saya pindah mall, ya, dari mall A ke mall B, sederhananya begitu. Nah kalau saya ambil yang sudah terkontaminasi pindah ke sini, nanti malah nyebar ke yang di sini. Jadi saya nggak pakai, udah selesai. Kan belum tentu bisa juga. Itu kan saya bilang tadi, tanya sama PDN, sama Kominfo. Kan dikunci. Jadi gini, kuncinya dikasih kalau dibayar. Kan gitu. Nah, yang saya dengar, ya, itu kan langsung kemudian diputus atau bagaimana, diisolasi. Ya, yang saya dengar. Tapi lebih bagus cek ke Kominfo. Karena saya kan tenan. Ya, pelanggan. Ya, silakan. Iya, sudah. Tadi telat ya. Ya. Oke, nanti ada press release juga. Tenang. Saya Imo dari Konten Kreator sekaligus dari Media. Sorry? Imo. Dari Konten. Saya mau mungkin apakah Bapak tadi sudah menerangkan atau belum kalau yang maaf. Jadi gini, ini kan sempat Pak Menteri bilang dengan adanya kemungkinan 60.000 paspor menggantung waktu masalah. Ini imbas dari ransomware ini ya, kalau nggak salah ya, ransomware ini sempat menyatakan Visa. Iya, bisa. Sempat dialihkan ke Amazon Web Service kalau nggak salah. Ini statusnya waktu itu masih belum tahu sampai kapan. Apakah dengan dari Pak Dirjen mengklaim ini sudah clear semua? Apakah sudah dikembalikan lagi? Apakah tetap masih di AWS tadi? Oke. 60.000 kurang lebih aplikasi Visa itu kan sudah masuk ke kantor pusat. Ya. Yang tidak ada, yang ketinggalan, ya, itu adalah dokumen pendukungnya. Misalnya kopi pasportnya, keterangan pendapatan, ya, persyaratan orang kalau mau bikin visa, ya kan? Apakah kita bisa kasih visa tanpa dukungan dokumen tersebut? Bisa, ya kan? Kan itu cuma dukungan. Pilihannya sekarang, apakah kita minta lagi dokumen itu kepada mereka, ya kan? Sementara mereka sudah keburu terbang atau segala macam. Dalam kondisi begini, keputusan cepat saya adalah apa? Kasih
selama nama-nama tersebut di database itu aman. Ngerti ya? Dari 60.000 anggaplah pemohon visa, itu kan ada frequent flyers yang memang biasa ke Indonesia tidak masalah. Kan kita punya database. Sebenarnya tanpa dukungan kopi-kopi visa, kopi paspor, foto, kita bisa terbitkan. Gitu. Karena sebenarnya permohonannya sudah sampai dalam proses verifikasi. Nah, ketika verifikasi, biasanya anggota kami itu ngecek dokumennya, bener apa enggak, lengkap atau tidak. Nah, Bu Direktur tanya sama saya, waktu itu hari Sabtu, bagaimana Pak? Saya bilang terbitkan. Ya kan? Kalau kita minta lagi, upload lagi, makin lama. Yang penting tidak ada catatan dalam daftar hitam yang kita miliki. Kalau itu kan ada datanya aman di pusdakim kita, gitu. Ya, nangkep ya? Ini sudah tidak ada PR berat lagi ya Pak? Nggak ada, aman. Visa udah kita terbitkan, memang agak delay karena 2 hari kan tidak beroperasi, tapi aman, sudah selesai. Ada lagi? Silakan. Ini saya pokoknya sampai tuntas karena pekerjaan sudah tuntas merecover, jadi saya tungguin mau tanya apa yuk. Kepala Yuda dari Tempo Pak. Silakan. Penegasan Pak soal yang mirroring backup data di PDNS itu ya. Menko Minfo kan Pak Budi di RDP bilang cuma ada 2% tenan ya yang melakukan backup data di PDNS. Artinya kan dari penjelasan Pak Silvi kan di luar koefisien itu. Nah sebetulnya sebagai tenan Pak ada klausul nggak sih atau ketentuan supaya Kominfo itu mengasih arahan supaya backup gitu di klausul itu? Begini, kalau yang saya suara saya cukup kenceng lah ya. Kalau gini, kurang ya? Atau ada lagi? Oke, mati lagi. Bisa lagi tadi? Oke. 2% yang mana kita memang ada 800 ya Pak Budi ya. Kita file kita itu ada 800 yang secara PDN itu ada backupnya ya, itu 200. Bulan April kita menyurati ya, Kominfo ya, untuk kita meminta di backup, dibuatkan replika bulan April. Klausalnya ya saya tidak mau istilahnya berbeda pandangan dengan rekan sesama government yang saya hindari, tetapi yang jelas bulan April ada suratnya kita minta untuk dibuatkan replika. Ya kan? Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di pusdakim. Begitu. Apakah kami termasuk yang 2% atau tidak? Ketika kita meminta backup itu dapatnya dari Batam. Dari 800 itu adanya 190 yang bisa dipakai dari 190 7 untuk menghidupkan kembali, jadi kurang. Makanya kita pakai pusdakim aja. Gak apa-apa ada lag, gak apa-apa. Ya. Itu kan masalah waktu, kita bisa isi. Dan di masing-masing TPI itu ada data yang kita bisa tarik, local server. Jadi nggak ada masalah. Kerjanya aja agak lebih pusing. Makanya kita perlu waktu untuk sampai kepada hari ini 100%. Oke. Berarti itu backupnya atas permohonan ya Pak, bukan mirroring otomatis dari PDNS ya? Iya. Saya tidak tahu persis mengenai internal aturan di PDN. Ya.
Tadi kan terbentur. Iya. Tadi kan ya. Pasti turun kita ngomong off the record. Pak Silmi kan bilang udah mengajukan anggaran untuk backup itu ya. Apa itu? Layanan. Layanan. Kan semua dipusatkan oleh Kominfo di PDN. Saya cuma minta sama Kominfo ya sebagai pengelola atau penyelenggara pusat data nasional itu SIMOL yang tadi kita diskusikan itu, ya kan? Kita minta dibikin replika, gitu, atau mirroring lah istilah. Ya kalau itu ada bisa lebih cepat. Cuman kalau misalnya backupnya cuma di Surabaya, percuma juga, karena itu satu kena semua. Kalau backup itu kan harus beda lokasinya, karena bisa juga ancamannya kan adalah disaster, misalnya apa, bencana alam, gitu. Silakan Mas. Pak Silmi, saya Rian dari Kompas.com. Ini sebetulnya mau lebih ke garis besarnya aja sih. Ini kan sebetulnya di imigrasi ini udah kalau saya catat tuh di Kompas.com tuh tahun lalu juga ada kejadian di PDN yang 34 juta paspor ya bocor datanya gitu di Indonesia. Itu nggak benar, kalau yang itu saya bisa jawab. Nah maksudnya ada kaitannya dengan PDN lah, pokoknya ini udah kali ke berapa kali gitu. Nah ada nggak elaborasi khusus gitu dari imigrasi untuk pesan ke Kominfo atau BSSN yang misalnya yang mengelola soal PDN inilah gitu, untuk kedepannya hal ini tidak terulang lagi gitu. Nah apakah kemarin juga di rapat Komisi 1 itu kan juga disimpulkan Komisi 1 meminta Kominfo dan BSSN pemerintah gitulah membentuk satgas khusus PDN gitu. Nah dan krisis center gitu. Nah dari imigrasi apakah setuju dengan pembentukan satgas tersebut dan krisis center? Terima kasih. Tanya setuju atau tidak, dan saya kalau ditanya setuju atau tidak setuju kan saya tidak punya kewenangan untuk bilang tidak setuju kan. Apa-apa yang sudah baik yang didiskusikan di DPR dan disepakati ya kita pasti dukung. Cuman kan dalam hal ini ketika kita mengalami satu interruption, akhirnya kan kita memang harus bisa menyiapkan diri kita dengan lebih baik. Bayangkan kalau sekarang misalnya ada backupnya, anggaplah ada di PDN ya 100%. Mereka kan harus melayani berapa ratus lembaga yang minta recover cepat. Cukup nggak resourcesnya? Bisa lebih lama juga. Makanya arahan saya ya di internal kita siapkan sendiri gitu. Jangan pernah menggantungkan nasib kita itu kalau belum pasti kita bisa survive. Gitu. Karena yang kita harus pertaruhkan itu adalah kepercayaan publik. Gitu. Ya. Kita tidak bisa menerangkan kepada publik atau menyalahkan institusi lain, nggak bisa. Publik itu harus dikasih layanan yang terbaik. Udah kuncinya itu. Atas dasar itulah saya melakukan beberapa keputusan dan tentu seatas izin pimpinan. Itu. Ya jadi pemimpin itu resikonya kan itu. Itu. Jadi nggak mudah juga. Berarti dalam kasus ini imigrasi menilai tidak ada yang pihak yang harus paling bertanggung jawab gitu, misalnya Kominfo atau BSSN. Ya kan nggak mungkin saya komplain lah tuh ngomong jago juga nih mepet nih. Iya. Udahlah, sesama bis kota nggak boleh lah saling menyalip, ya kan? Itu yang bisa ngomong kayak gitu pengamat bisa lah, ya kan? Kalau saya nggak bisa, ya kan? Oke, silakan. Kalau udah saya tutup. Ya, dari tadi kurang perempuan yang nanya. Makanya. Selamat petang Pak Dirjen, saya Dian dari Kompas TV. Pak, pertanyaan saya tadi dari penjelasan Bapak kan ada menganalogikan bahwa PDN ini kan seperti mall yang terkunci nih Pak. Artinya data-data yang ada di tenan-tenan ini tidak bisa diakses, termasuk data dari imigrasi. Nah,
yang mau saya ulang Pak, mungkin saya tadi terlewat, bisa dikirimkan kembali. Artinya data-data di Dirjen Imigrasi ini berapa banyak sih Pak yang hilang dan tidak bisa diakses? Artinya tanda kutip hilang karena awalnya kunci tadi Pak. Berarti kan data-datanya memang tidak bisa diakses Pak. Itu berapa banyak dan apa saja Pak data yang hilang, dan kemudian tadi Bapak bilang pemulihannya sudah 100% hari ini. Konkretnya apa sih Pak yang dilakukan imigrasi dalam rangka memulihkan data-data itu? Karena tadi rasanya belum clear nih dalam bentuk apa sih pemulihan data-data itu. Oke. Pak, soal lain boleh? Taruh dulu satu. Oke. Jadi di imigrasi itu ada 21 aplikasi yang terdampak. Ya. Pertama, ada beberapa kaitan dengan visa, izin tinggal, yang tadi saya sudah sebutkan lah, panjang tuh kan, M-Paspor, paspor, API management, manajemen dokumen, ya seterusnya, ada 21. Dari situ ada filenya ada berapa? 800? Oh 500 saya ralat ya, 565 VMware ya, gitu ya. Nah, kalau dibilang hilang ya, yang bisa jawab tidak bisa diakses berhubung PDN-nya itu terkunci kena ransomware. Kenapa ransomware? Karena dia minta tebusan. Kalau dikasih tebusannya maka dikasih kuncinya, ya kan? Nah, tadi Mbak tanya bagaimana prosesnya. Nah, ketika sistem itu down, tidak bisa jalan, itu biasa penyebabnya satu, mati listrik, yang paling sederhana. Hitungan menit bisa dinyalakan, ya kan? Apalagi kalau sektoral. Atau misalnya di salah satu subsistem. Kedua, misalnya jaringan terganggu, ya, bisa putus kabel, bisa jaringan komunikasinya, bisa satelitnya, bisa fiber optiknya. Itu juga hitungan menit, ya 30 menit, ya yang pernah kita alami ya. Jadi selama ini aplikasi perlintasan ataupun juga aplikasi-aplikasi lainnya, interruption-nya itu tidak lebih dari 1 jam, langsung on lagi. Ketika sudah lebih dari 3 jam, tanda tanya yang saya tadi bilang, ya, udah mulai nih, ini apa nih? 6 jam confirm. Buat pastinya tambahin lagi 6 jam, 12 jam, udah confirm nih. Nggak usah mengaku juga sih, kita udah tahu dia pasti diserang, gitu. Makanya langsung kita putuskan pakai data backup yang dimiliki oleh Pusat Data Keimigrasian, Pusdakim. Kalau tadi itu PDN. Pusdakim siapa yang mengelola? Imigrasi. PDN siapa yang mengelola? Kementerian Kominfo. Nah, waktu proses pengumpulan backup, kita tentu pingin pasti yang backup terakhir kan, kayak handphone gitu kan, pasti pingin yang paling terakhir. Nah, kita tanya ke PDN, ada backup, ya, kita tanya ke Kominfo, ada backup Batam, ya. Tadi kan kita ada 565, ya, ternyata cuma ada, saya lupa Pak Bugi, berapa? Ada berapa? Yang tersedia 190-an. Ya, 190 VM yang ada di Batam. Kurang kan? Kan butuhnya 565. Nah, iya. Kan secara total kan butuh semua. Ya. Nah, kemudian dari situ kita harus putusin mau pakai yang mana. Ya kita pakai yang paling lengkap, yang ada di Pusdakim. Oke? Nah, kita rapikan lagi nih semua, kita siapkan setelah sudah pindah, ya, harus setting kan, setting ke komputer, server lokal,
alat lokal. AutoGate itu kan mekanik. Dia bisa jalan kenapa? Karena disambung ke dalam sistem. Sehingga dia bisa ngecek ke database paspor, database cekal, database Interpol, ya, dan juga database subject of interest, misalnya yang terbaru kita punya. Jadi orang-orang yang pada melakukan hal-hal yang nggak baik di Bali gitu ya, itu kita masukin ke subject of interest. Itu. Nah, proses itu makan waktu 2 hari, ya kan, menyiapkan server baru dan melakukan setting, sehingga Sabtu baru kita bisa mulai on. Kenapa yang diutamakan perlintasan? Karena perlintasan itu yang sangat busy, sangat crowded. Kalau enggak, kasihan anak-anak dan kasihan masyarakat. Ya, makanya prioritas pertama adalah aplikasi perlintasan harus on. Itu. Kan biasanya kalau di counter itu kan tinggal scan paspornya aja langsung muncul di sistem. Ini masa tulis tangan, terus kalau itu foto, cek, gitu kan. Nah, dari sisi security ini harusnya ada yang tanya, gimana Pak kok manual nggak dicek? Dicek karena ada manifest. Sebelum terbang itu kan ada manifest. Yang ngeceknya yang tadinya otomatis menjadi manual. Itu aja. Tetapi sebelum mendarat kita pastikan dulu, ini siapa yang akan mendarat dan siapa yang akan terbang. Kan pasti ada pertanyaan, bagaimana dengan cekal? Gitu. Ya, kita aplikasi cekal itu kan ada di sistem Pusdakim, aman. Itu. Jadi Mbak, sorry namanya siapa? Dian. Misalnya Mbak Dian ada di cekal nih misalnya kan, amit-amit ya, cekal. Nah nanti itu langsung Dian siapa misalnya namanya? Dian Silutonga keluar, ya, hit cekal. Ya udah, ketika misalnya Mbak itu udah kita infokan gitu. Pokoknya Dian ini tidak boleh melintas, begitu. Kurang lebihnya ya, itu. Nah, kita setting komputer aja, coba bayangin ganti komputer butuh waktu berapa lama ya, dari punya kita nih personal komputer kan bisa seharian kan ribetnya. Itu install ulang, setting ulang, mindahin file, itu kan cukup puyeng kan. Itu kurang lebihnya itu. Dan ini sistem imigrasi seluruh Indonesia sampai ke luar negeri ya. Makanya agak happy kita kan ketemu. Gimana? Boleh tanya. Pak, saya Bastian dari Merdeka.com. Ingin bertanya, tadi saya penasaran dengan alasan dari migrasi kan sebelum kena cyber attack ini kan sempat meminta mirror ya ke PDN. Itu apa sih Pak alasannya dari migrasi tiba-tiba meminta mirror? Ya otomatis memastikan, karena pas lagi kita cek tidak ada mirror atau apa tadi, bukan istilahnya apa? Replika. Kita minta itu. Kan kita belajar juga, Pak. Ya kan, belajar, kok nggak ada nih, kita minta gitu. Kita nggak bisa mengandalkan yang backupnya itu ada jeda. Kalau di Pusdakim itu ada jeda. Itu lagi-lagi itu sudah berapa lama hingga akhirnya dari imigrasi tahu bahwa data yang di store ke PDN itu tidak ada backup. Kalau kita kan tidak ada mirror. Oh, kita memang di situ kan ngecek, memastikan. Nah, kita baru tahu itu kan kira-kira beberapa waktu sebelum kita kirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror, gitu. Tapi seandainya punya mirror juga, naruhnya di mana? Ini kan pertanyaan juga. Karena kan itu masih PDNS, kan gitu kan? Ya. Mau nanya lagi soal tadi yang Pusdakim itu kan sekarang yang dipakai oleh imigrasi dalam prosesnya. Nah ini kaitannya dengan yang Amazon Web itu kan disebutkan kan dipindahkan ya. Nah itu Amazon Web itu buat apa sih? Gini, kan kita itu kan sekarang itu kan cloud istilahnya. PDN itu kan cloud. Nah, cloud itu kan data center. Ya. Nah, data center itu ada yang satu Microsoft Azure, terus Google, apa satu lagi Google juga punya dan udah masuk ke Indonesia. Nah,
Tadi kan saya bilang, saya tanya sama Menkes waktu peduli lindungi dengan siapa, ya dijawablah. Ini ya udah saya berdasarkan reference orang yang berhasil aja, ya. Peduli lindungi kan ketika pada masa COVID kan adalah aplikasi yang paling sibuk, gitu kan? Kan kita pingin aplikasi kita tidak down, pasti. Betul kan? Makanya ketika kita terus mengenhance sistem kita, otomatis pingin yang terbaik. Makanya kita minta replika, minta mirror, gitu. Ya masalah belum terjadi, belum dijawab, ya kan? Ya intinya kan kita sudah push untuk itu. Nah tetapi kita punya yang pakai interval waktu, ya. Yang kita lakukan backup ya dengan satuan waktu mingguan, ya, bulanan, ya kan, dalam hal membackup itu. Nah, pusat data atau data center yang baik, ya kan, harus punya mirror. Karena sewaktu-waktu di hit satu tempat, di tempat lain masih bisa backup. Ya kan? Kan misalnya kena nih, ini kita ngomong kosong aja. Surabaya kena gempa. Kira-kira akan ngambil data center di Surabaya atau mirrornya di tempat lain? Tempat lain kan? Gitu. Bukan dasarnya permintaan. Memang harusnya ada. Yang namanya data center harus punya backup. Oke? Nah, masalah kita punya lagi, ya udahlah, lapis, untungnya punya, ya kan? Kalau enggak, babak belur dah, ya. Saya rasa cukup ya. Ya, terima kasih, sukses selalu, ya. Silakan. Apa penangkapan? Cekal, kenapa cekal? Oke. Yang di Bali kan begini, ada operasi Bali Becik, ya. Operasi Bali Becik itu kita lakukan selama 1 bulan. Ya, kita memang punya operasi rutin, tapi ini sekarang dilakukan yang diinisiatif oleh Direktorat Jenderal. Kenapa di Bali? Karena itu adalah barometer yang juga menjadi perhatian masyarakat. Ya. Dan kemudian kita kerjasama dengan beberapa instansi, ya, baik instansi yang Polri maupun juga TNI, ya. Jadi kita kumpulkan informasi yang ada, kemudian kita target. Ya. Kemudian kemarin itu ada satu informasi kejahatan cyber di satu lokasi di Bali. Ya. Kemudian kita siapkan rancangan operasinya dan segala macam. Setelah matang, kita gerbek, kita masuk. Ya, didapatkan 103 warga negara asing yang diduga pelaku kejahatan cyber. Dari bukti-bukti yang kita temukan. Salah satu buktinya apa? Adalah dari sisi komputer. Kemudian dari sisi handphone. Ya kan? Biasa itu digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan kemudian melakukan pendalaman. Ya. Hasil yang diperoleh dari bukti, pengakuan, dan lain sebagainya, mereka kejahatan cyber. Tapi ini sedang berproses. Nah, yang kita amankan itu dari Taiwan, dari China, dan dari Malaysia. Ya, warga negara yang kemarin kita gerebek itu. Ya. Dan ini akan lanjut. Bahkan pelanggaran lalu lintas itu bisa kita lakukan upaya yang lebih keras, bukan hanya sifatnya tilang, tapi kita catat di dalam database kita, ya, subject of interest, ya, misalnya nggak pakai helm membahayakan, ya, kemudian kita bisa deportasi. Ya. Jadi kita memang di undang-undang itu bisa melakukan itu. Ya, kita kan dasarnya undang-undang. Nah, kita tunggu aja, nanti sebulan ini akan berapa yang kita berhasil operasi. Ini penegakan hukum keimigrasian, ya. Kemudian juga kita ingin memastikan pelintas yang masuk, travelers yang masuk ke Indonesia, khususnya di Bali itu good quality travelers. Ya.
Saya mendapat banyak masukan, ya, baik dari masyarakat maupun dari informasi intel, ya, itu terjadi beberapa hal yang perlu kita lakukan tindak lanjut. Demikian. Ya, ini biasanya kalau di Indonesia itu biasanya itu kaitan dengan scam, online scammer. Ya, kita lagi dalami sejauh mana biasanya itu penipuan secara cyber. Ya, itu dari yang 103. Ya. Dan ini akan dilanjutkan dengan operasi-operasi yang memang sudah disusun di Bali dan juga memberikan deterrent, efek jerah. Perlintasan itu tahun 2024 naik 30%. Jadi orang ke Indonesia, orang asing WNA ke Indonesia itu naik 30% berdasarkan data sampai dengan bulan Mei 2024. Jadi membandingkan data 1 Januari sampai Mei 2023 dengan 1 Januari sampai akhir Mei 2024 naik 30% year on year. Ya, artinya ya memang satu, makin banyak minat, apakah itu karena tourism, karena bisnis, ya, itu memang meningkat. Sehingga kita harus menunjukkan bahwa kita ada dan terus menegakkan aturan main, ya, khususnya dalam hal keimigrasian. Ada lagi? Dari? Antara. Saya punya 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Sejauh mana sih pembahasan penerapan overseas citizenship of India? Karena kan Menkumham sempat bilang kalau peraturan ini tuh akan ditargetkan selesai sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu yang kedua, apakah imigrasi jadi pengganti desain paspor pada Agustus nanti? Kapan desain resmi yang baru diumumkan dan alasan perubahan desainnya itu apa? Oke, ini karena apa? Oke. Tadi apa yang pertama lupa saya. OCI. Oke. OCI itu idenya itu adalah untuk menjawab permintaan diaspora Indonesia. Ya. Diaspora Indonesia ini banyak diartikan satu, orang keturunan Indonesia yang ada di luar negeri, ada juga warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tetapi ini permintaan yang dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, ya, karena dia sudah menjadi WNA, yang memang ex warga negara Indonesia atau keturunan dari warga negara Indonesia. Jadi paspornya itu paspor asing. Ya. Di Indonesia secara undang-undang itu belum mengakui atau tidak mengakui lah tegasnya dual citizenship, ya kan? Untuk menjawab itu kita punya beberapa reference. Salah satunya adalah OCI, Overseas Citizen of India. Nah, di India pemegang OCI itu tetap warga negara asing, tidak jadi warga negara India karena dia single citizenship. Kemudian mereka apa fasilitasnya? Mereka bisa datang kapan saja, mereka bisa tinggal kapan saja, seperti layaknya warga negara India, kecuali tidak bisa memilih dan dipilih dalam politik. Tidak bisa ikut pemilu, baik memilih maupun dipilih. Kedua, di sana tidak boleh mempunyai lahan pertanian, membeli lahan pertanian. 2 hal itu, ya, yang paling utama yang menjadikan identitas OCI. Nah, atas dasar hal itu dilakukan ratas, ya, rapat terbatas presiden, diputuskan untuk kita tiru India, ya, kurang lebih skemanya sama. Nah, karena dia masih warga negara asing,
Artinya kewenangannya itu ada di imigrasi, menggunakan undang-undang imigrasi, yaitu apa? Visa dan izin tinggal. Nah, kapan itu terbit? Kita sedang siapkan. Saya membuat tim untuk membuat aturan main. Sedang dirancang, ya, aturan mainnya. Ada perubahan PP, ya, beberapa pasal, ada permen yang kita siapkan. Kenapa? Karena otomatis si OCI ini nantinya akan memiliki visa dan izin tinggal yang seumur hidup, tidak terbatas. Begitu. Nah, kan perlu diatur persyaratannya. Apa yang dibutuhkan dokumennya, bukti apa yang harus menjadi reference kita, apakah langsung kita buka 100%, apakah dengan kriteria, apakah harus ada rekomendasi kementerian. Ya kan kita mesti waspada juga. Jangan-jangan ada yang mengaku-ngaku, ya, terus bisa dokumennya palsu gitu. Mesti ada hal yang kita persiapkan, dan saya rasa kita boleh cepat karena memang kita senang supaya cepat beres, tetapi tentunya prosesnya itu bertahap. Bisa? Apa yang nggak bisa? Kita usahakan. Ini sedang kerja untuk itu. Ya, kaitan desain. Ya. Masih pengen cerita desain. Ini dipersiapkan untuk 2025, 17 Agustus 2025. Ya. Intinya adalah konteks aspek security. Karena menurut aturan internasional, itu setiap 3 tahun itu memang security-nya itu harus diperkuat. Nah, ketika ganti security, salah satu aspek dalam security itu juga warna. Ya. Kemudian juga di dalamnya nanti ada misalnya hal-hal yang memang diperlukan untuk proses pengecekan. Misalnya dikasih sinar UV, apa dikasih seperti uang pita, apakah dikasih tambahan security features misalnya hologram, ya, terus fotonya mungkin dicetaknya bagaimana, itu yang kayak gitu-gitunya kan ada detailnya. Nah, ini memang sedang dipersiapkan, ya, desainnya, rencananya itu akan kita sampaikan ketika 17 Agustus 2024. Begitu, ya, singkat ceritanya, ya. Dan wajar juga di negara manapun itu biasa. Gitu. Cuman kan kita umumkan ini kan untuk bikin semangat juga, gitu, bahwa kita terus melakukan perbaikan, dan di internal kami juga semangat untuk memberikan desain yang terbaik dan paling aman. Begitu. Oke, cukup kali ya. Terakhir, ini tadi terakhir. Terakhir lagi, ya. Hah? Oh. Gini, ya. Saya menerima surat pengajuan, ya, permohonan di, saya tepatnya lupa tanggalnya, itu minggu lalu. Sorry. Ya. Saya cek ya, biar pasti ya, biar pasti. Ini apa-apa kan, biar pasti. Pada tanggal 25 Juni 2024, permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani oleh Kabareskrim, ya,
permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka Dr. Andes Firly Bahuri, MSI. Mengenai waktu, itu 6 bulan, ini perpanjangan kedua. Bentar ya. Dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan. Sampai 25 Desember 2024. Oke? Cukup ya? Terima kasih. Oh, terakhir ya, udah ya, habis itu. Oke? Ini terkait dengan ada pengungsi di gedung UNHCR di depan gedung UNHCR itu di Setiabudi. Mereka kebanyakan dari Timur Tengah, Pak. Nah, ini Satpol PP Jakarta Selatan mengatakan mereka itu sudah sering dipindahkan ke rumah dinas imigrasi di Jakarta Barat, tapi mereka tetap keluar lagi dan kembali lagi ke pinggir jalan begitu, Pak. Ini pengawasan dari imigrasi ini disebut di rumah detensi lemah. Ini gimana tanggapan Bapak dan juga solusinya apa untuk menertibkan pengungsi? Gak ada itu lemah-lemah. Gak ada yang ngomong siapa. Jadi gini. Pengungsi itu, ya, itu kalau sudah punya kartu UNHCR, maka kita sudah menghormati aturan internasional. Tidak boleh ditahan. Ya, kartu itu. Nah, kecuali kita tidak mau mengakui UNHCR, nggak mungkin kan kita ngikuti, kita anggota PBB, ya aturan internasional itulah yang kita gunakan. Nah, bahwasanya misalnya nanti ada penolakan, apa istilahnya kalau di final reject, karena kan pengungsi itu kan tentunya diharapkan akan mendapatkan suaka di negara lain. Nah, setelah berproses sekian tahun, itu bisa kemungkinan diterima, bisa final reject. Nah, selama dia menjadi pengungsi dengan kartu UNHCR, maka dia itu tinggal di fasilitas yang diselenggarakan oleh UNHCR. Begitu. Jadi bukan dikembalikan ke detensi. Detensi itu kan buat pelanggaran keimigrasian. Tapi kalau pengungsi itu treatmentnya bukan di detensi, gitu ya. Jadi mungkin yang ngomong nggak paham, kurang belajar atau belum sarapan. Thank you ya. All the best semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.